Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Pramudia Puspitasari, mahasiswi PAI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab jenazah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagai saudara muslim, kita sangat dianjurkan untuk bertakziah, yaitu mengunjungi saudara kita yang ditinggal. Hukumnya sunnah dan bahkan menjadi wajib jika tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Dan waktu yang tepat adalah sebelum jenazah itu dikubur, agar kita dapat membantu dalam mengurusi jenazah tersebut. Ada beberapa adab takziah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah didasari niat karena Allah. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, mendoakan agar jenazah diampuni. Yang keempat, memberi nasihat agar keluarganya sabar. Yang kelima, membantu seperlunya. Dan yang keenam, mengingatkan akan hutang jenazah kepada keluarganya. Selain berziarah, ada juga ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah dan ada beberapa adab ziarah kubur. Yang pertama, didasari niat karena Allah. Kemudian kedua, berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, mengucap salam dan mendoakan. Yang keempat, tidak menginjak atau duduk di atas makam. Dan yang terakhir, tidak boleh meminta tolong kepada penghuni kubur. Selain takziah dan ziarah kubur, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu mengurusi jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah, di mana jika ada seorang muslim yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Dan tata caranya adalah yang pertama memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Yang pertama adalah memandikan jenazah, dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Jenazah itu dapat dimandikan jika yang pertama dia itu termasuk muslim, yang kedua didapati tubuhnya walaupun hanya sedikit, dan yang ketiga adalah bukan termasuk mati syahid. Dan orang yang memandikan itu harus sejenis, kecuali jika itu suami atau istri dari jenazah dan juga mahram. Kemudian tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan ke tempat yang tinggi, kemudian di tempat yang tertutup, kemudian dipakaikan penutup, kemudian najis yang melekat pada tubuh jenazah dibersihkan menggunakan air dan sabun. Kemudian duburnya pun juga dibersihkan menggunakan sarung tangan. Kemudian gigi dan mulut jenazah dibersihkan dengan sarung tangan yang lain. Kemudian barulah jenazah dimandikan seluruh tubuhnya dengan mendahulukan yang kanan dan dilakukan 3 kali, dan itu termasuk sunnah. Kemudian setelah itu diwudukan, dan yang terakhir diguyur menggunakan air kapur barus atau air mawar agar jenazah tetap wangi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkafani. Dalam mengkafani, kain kafan yang digunakan adalah yang bersih, putih, dan sederhana, dan kain kafan pun dibelikan menggunakan dengan uang milik jenazah. Untuk laki-laki, kain kafannya 3 lembar, sedangkan untuk perempuan dibutuhkan 5 lembar. Kemudian yang selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, imam sejajar dengan kepala jenazah. Jika perempuan, imam sejajar dengan perut jenazah. Syarat sah dalam sholat jenazah. Yang pertama, orang yang mensolatkan itu termasuk muslim, suci dari hadas dan kecil dan besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani dan mayat di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Kemudian sholat jenazah ada rukun-rukunnya. Yang pertama, dilakukan niat karena Allah, takbir selama 4 kali.
membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat setelah takbir kedua, membaca doa untuk mayit setelah takbir ketiga, membaca doa untuk mayit dan keluarganya setelah takbir keempat, berdiri jika mampu, dan yang terakhir adalah salam. Untuk doa yang dibunyikan setelah takbir ketiga itu adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada doa versi panjangnya, akan tetapi bisa menggunakan doa yang pendek. Sedangkan doa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian sunnah-sunnah ketika sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbir, kemudian merendahkan suara bacaan sholat atau isror, kemudian membaca ta'awud. Sholat jenazah juga bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri maupun secara berjamaah. Yang keempat adalah mengubur. Terdapat beberapa sunnah ketika mengubur. Jika perempuan, maka jenazah tersebut ditutupi dengan kain. Kemudian yang kedua adalah meninggikan kubur seadanya. Yang ketiga, menandai kubur dengan batu atau kayu. Yang keempat, menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah basah. Yang kelima, menyiram kubur dengan air. Dan yang keenam, mendoakan mayat. Dan lubang kubur itu dibuat memanjang dari arah utara ke selatan. Dan panjangnya pun disesuaikan dengan panjang jenazah dan dalamnya harus cukup agar bau jenazah tidak keluar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.